Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'du. Para santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang belajar hadis babul hasi ala suar wa ayat makhsusah. Hadis tentang surat-surat dan ayat-ayat yang ada kekhususannya. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda dalam kitab ini, hadis nomor 1016 Riyadhus Shalihin, kita pelajari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal Qur'ani suratun salasuna ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Surat Al-Mulk. Nah, santri raha, jadi kewajiban mereka adalah hafal surat Yasin, surat Waqiah, surat Mulk. Itu wajib hafal semua. Yasin itu kalau direnungkan arti-artinya bukan main, sangat menggetarkan hati. Surat Al-Waqiah insyaallah dalam keseharian kita, kalau kita membaca terus, rezeki itu insyaallah datang dengan sendirinya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal dibaca aja terus. Jadi ketika kecil kita membaca, rezekinya datang ketika besar. Asal dibaca aja terus dengan hati yang ikhlas, dibaca sebagai sebuah amalan keseharian, dan itu tidak lama membacanya. Ya, baca Al-Waqiah itu paling 5 menit selesai. Kalau surat Al-Mulk ini bacanya 4 menit kira-kira selesai. Ya, kurang lebih lah 4, 5, 6 menit seperti itu ya. Nah, kita kenapa harus hafal? Sebab kita kan kadang-kala duduk, tidak ada pekerjaan, duduk santai, baca sebentar, di mana aja. Kita santai duduk, misalnya lagi nunggu siapa, duduk baca. Itu kalau kita hafal. Ya kalau kita nggak hafal kan, ya apa yang mau dibaca? Kalau sudah hafal itu di mana aja duduk bisa dibaca. Dalam keseharian kita, kalau anak-anak semua baca surat Al-Waqiah itu, selalu baca tiap saban hari, insya Allah waktu besarnya, dewasanya banyak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu dalam beramal, jangan hari ini baca, hari ini ingin dapat balasan dari Allah, jangan. Allah itu Maha Adil. Ya kalau kita masih anak-anak, ada punya harta, habis nggak karuan, malah mencelakakan. Nah, ketika besar mungkin Allah akan menganugerahkan itu rezeki di tempat dan waktu yang tepat. Ya mungkin ketika akan berkeluarga ada rezeki datang. Nah itu dia. Kalau kita ingin punya rumah misalnya, ada rezeki datang. Nah itu fadilah surat Al-Waqiah itu ya. Nah ini surat Al-Mulk. Ini kalau kita ingin selamat dunia, selamat alam kubur, selamat di akhirat, diamalkan surat Al-Mulk ini. Apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal Qur'ani suratun salasuna ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis hasan.
Ya, bukan hadis dhaif, hadis hasan. Kan main ini. Nah, surat Al-Muluk menurut hadis ini, ya, ayat yang terdiri dari surat yang terdiri dari 33 ayat yang nantinya insya Allah akan memberi syafaat kepada seseorang. Nah, Al-Quran kan bisa memberi syafaat. Nabi mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca aja Nabi Al-Quran. Bab Al-Quran itu akan datang hari kiamat kepada kita, kepada manusia, dan akan memberi syafaat kepada mereka yang membacanya. Nah ini dia, ini surat Al-Baqarah, ini syafaat li rajulin hatta ghufira lahu, sampai orang itu diampuni. Dia minta syafaat, ya Allah ampuni hambamu ini, hambamu ya Allah. Dia minta itu kepada Allah sampai orang itu diampuni Allah. Nah itu dia, fadilah surat Al-Muluk. Jadi jangan sampai santri raha, anak-anak, kalau perlu keluarga, orang tua di rumah juga, jangan sampai kada hafal surat Al-Muluk sedikit sekali, sedikit. Ya, 1 lembar 2 halaman, 1 lembar 2 halaman, lebih dikit. Tamatnya baca 4 menit selesai bacanya. Asal kita hafal. Ya, anak-anak semua jangan sampai kada hafal surat Al-Muluk ini. Ini akan menyelamatkan kita. Ini akan menyelamatkan kita di alam barzah, di alam kubur. Ada sebuah riwayat bahwa sahabat itu pernah mendengar ketika lewat sebuah jalan, mendengar ada orang dalam kuburnya itu membaca surat Al-Muluk. Dengar. Dilaporkanlah itu kepada Rasulullah SAW. Jadi kata Nabi, itulah yang menjaga orang itu dari siksa kubur. Nah kita ini kan kalau di kubur itu sudah selamat, insya Allah selamat di akhirat. Jadi dalam kubur itu orang sudah diperlihatkan di mana tempat kembalinya dia itu. Kalau dia memang ahli neraka, akan diperlihatkan neraka di situ. Kalau orang ahlu surga, akan dilihatkan surga di depannya. Nah kalau orang itu sudah disiksa di kubur, di akhirat dia akan disiksa. Tapi kalau orang itu selamat di kubur, insya Allah dia akan selamat di akhirat. Nah itu dia, kita mengamalkan surat Al-Muluk ini, baca aja sampai kita hafal, diamalkan. Setiap hari dibaca. Bila kada ingat malam, siang dibaca. Bila kada ingat siang, malam dibaca. Ya, ini anak-anak, kalau kita ingin selamat, ya mudah-mudahan kita selamat semua, dapat syafaat dari bacaan Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita bisa menggawinya, melaksanakannya, walaupun ini sangat pendek sekali ayatnya. Jadi syafaat li rajulin hatta ghufira lahu. Dia terus minta kepada Allah agar orang ini diselamatkan, agar orang ini diampuni. Dia minta terus sampai orang itu diterima ampunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah mengampuni, sudah menerima taubat ampunan orang, ya kita masuk surga. Orangnya masuk surga. Nah, jadi penting sekali santri-santri adalah kewajiban santri hafal surat Yasin, Waqiah. Ini yang utama. Yang lain banyak, sajadah, kemudian surat-surat pendek, surat-surat juz 30 itu supaya kita bisa jadi imam salat. Hafal surat Al-Infitar, surat Al-Lail, Asy-Syams dan sebagainya. Nah, kita berusaha untuk bisa dapat bekal untuk akhirat kita kelak, agar kita mudah-mudahan diselamatkan di alam kubur selamat, di akhirat selamat. Jadi baca ini ya. Bila kada hafal, baca aja terus. Bila kada hafal surat ini Yasin, Waqiah, baca terus, insyaallah hafal kayaknya. Baca terus saja, baca saban hari terus, insyaallah hafal.
Nah imbah hafal kaina lihati artinya. Dilihati terjemahnya. Artinya itu apa? Coba surat Yasin itu. Lihati artinya. Wa naktu ma qaddamu atharahum. Akan kami tulis apa yang telah mereka kerjakan itu dan bekas-bekas pekerjaan mereka. Nah, itu dia. Jadi bekas kita bekerja, bekas kita beramal, itu ditulis. Kalau kita ke masjid, jejak kita itu ditulis. Kalau orang mengajar ilmu, pengaruh ilmunya itu punya manfaat juga ditulis. Nah jadi ini kalau bisa kita baca, amalkan surat Al-Mulk ini, insya Allah kita akan selamat dari siksa kubur. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Baik, hadis berikutnya an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bi ayatin min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir di Al-Baqarah, amanah Rasul itu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah fi lailatin, pada sebuah malam, kafatahu, dia akan menjaga orang itu. Nah jadi kita habis sholat selalu berzikir ya. Jadi baca ayat kursi, baca amanah Rasul, habis sholat dibaca terus itu. Dan bila orang membaca itu pada setiap malam, insya Allah dia akan terjaga orangnya dari segala mara bahaya malam yang ada pada saat itu. Nah ini kita kan makanya dalam setiap habis sholat itu ada itu selalu kita baca ya, ayat kursi, kemudian amanar rasulu bima unzila ilaik. Nah, ya. Nah itu bagus kita baca. Qila kafatahu al-makruh tilkal lailah. Ayat itu akan menjaga orang dari segala yang tidak diinginkan pada malam itu. Ada juga mengatakan qila kafatahu min qiyamil lail, mencukupkan dia untuk salat malam. Ada juga pendapat yang seperti itu. Tapi bagusnya kalau orang baca tambah lagi dengan salat malam, lebih lagi. Kemudian hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nah ini fadilah surat Al-Baqarah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Maqabir itu jamak dari maqbarah. Maqbarah itu kuburan. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu kuburan. Kenapa rumah Nabi larang jadikan kuburan? Karena di rumah itu tidak pernah dibacakan surat Al-Quran. Kayak kuburan, sepi, sunyi, menakutkan. Jadi jangan sampai kita punya rumah kita itu seperti kuburan. Kenapa jadi seperti kuburan? Karena tidak terbaca ayat Al-Quran di situ. Nggak pernah baca ayat Quran di rumah. Nah itu kan Al-Quran yang dibaca di rumah itu akan memberi sinar di rumah, menyinari gelapnya rumah, menyinari rumah-rumah yang banyak apa istilahnya tuh yang menjadikan dia itu kada nyaman dilihat. Nah kalau orang membaca Al-Quran di rumah itu, maka rumah itu akan bersinar. Maka Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah itu kuburan. Kuburan, tempat yang sunyi, menakutkan. Ya, seperti apalah orang tuh melihat kuburan itu? Sepi, tidak ada apa-apanya. Jangan, kata Nabi, baca Al-Quran di situ, di rumah kamu itu baca. Termasuk juga baca Al-Quran di rumah itu akan mengusir makhluk-makhluk jahat. Jadi rumah yang nggak pernah dibacakan Al-Quran di situ tuh banyak setannya itu. Kalau orang kesurupan di rumah itu wajar, setannya ikut.
makan, setan ikut main, ikut tidur, setannya ikut pesta-pesta di situ, kan main. Nah, tapi kalau kita baca Al-Quran di situ, nah di sini inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nah, ini adalah fadilah surah Al-Baqarah. Bahwa syaitan akan lari dari rumah yang dibaca di situ surat Al-Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang di rumah itu dibaca surat Al-Baqarah. Nah, bila kawan baca Al-Baqarah, baca dari awal sampai terakhir. Khusus ya. Kalau ada di rumah itu ada orang sering kesurupan, ada orang sering apa di rumah itu, bacakan surah Al-Baqarah. Salah lari setan-setannya. Bila ada orang itu punya kelainan, kesurupan di rumah itu, bacakan surah Al-Baqarah. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari. Panas, dia merasa panas. Lari dia. Dari rumah yang di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis rawahu Muslim. Nah, ini kita nggak bisa membayangkan ya. Kalau sebuah rumah, walaupun rumahnya megah, bagus dan sebagainya, banyak setannya. Gelantungan ya di ujung mana-mana itu. Kalau di rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran. Bahkan kalau bisa kita, setiap kamar yang ada dalam rumah itu dibacakan Al-Quran. Supaya jangan ditempati setan di situ. Apalagi ada rumah, ada kamar, nggak pernah dimasuki, ada kasurnya, tidak pernah dibuka kamarnya. Oh, itu senang banget setannya tuh tidur di situ. Nabi aja menganjurkan kita kalau kita mau tidur, kata Nabi, baca Bismillah, baca doa Bismillah, Allahu Akbar misalnya gitu. Nanti kibas-kibas tempat tidur itu dianukan. Kalau kok itu bekas sarangnya setan tidur di situ. Nah, kalau itu tempat kita bacakan Al-Quran di situ, apalagi dibacakan surah Al-Baqarah. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Lari dia, kepanasan setan. Ya. Nah, jadi kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu kuburan. Ya, tempat sepi. Tempat yang mengerikan, malam-malam ke kuburan coba. Jangan kamu jadikan. Baca di situ Al-Quran, baca zikir di situ. Terlebih lagi kalau kita baca surat Al-Baqarah, lari setannya dari situ. Supaya rumah kita jangan menjadi sarang setan. Di mana aja, di rumah mana aja, baca di situ. Kalau kita masih sempat salat juga di rumah, di rumah itu. Kan kata Nabi, sallu fi buyutikum, kamu tuh sebanyak aja di rumah aja. Sallam illa al-maktubah, kecuali yang salat fardu aja yang di musalla, di langgar masjid itu. Kalau salat sunat dianjurkan kita itu salat di rumah. Supaya rumah kita itu ada sinarnya. Supaya rumah kita itu ada berkahnya. Supaya rumah itu jangan ditempati setan, jadi sarang setan. Nah, jadi bagus kalau kita bisa salat sunat di rumah kita. Baru salat wajibnya, fardunya ke masjid, ke langgar, ke musalla. Kalau bisa. Kalau bisa gitu kan ya. Tapi kalau bisa jangan sampai di rumah itu kada suah dibacakan Al-Quran, tidak pernah disalati juga, jangan sampai. Kalau rumah itu akan menjadi sarang setan, sarang iblis. Dia beranak di situ itu. Di tempat tidur tuh penuh dia tuh, tidur. Kita akan berteman dengan dia. Nah, jadi kalau kita bacakan Al-Quran, khususnya apalagi kalau kita baca surah Al-Baqarah, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi
tuqra fihi suratul Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah itu panjang. Tapi kalau bisa bagus. Ya, utamanya nih ya, kalau ada yang sakit kayak nggak ada penyakitnya ini, kayak kesurupan aja, serang jin, baca surah Al-Baqarah itu. Di tempat itu baca, sering-sering baca. Dia akan kepanasan. Dia akan lari. Ini janji Nabi nih, inna syaitan yanfiru, buka, lari. Minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah rawahu Muslim. Nah, itu dia ya. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini, pertama, anak-anak semua harus menghafal surat Al-Muluk. Bagus juga Al-Waqiah, Yasin itu 3 itu jangan sampai gak hafal, dihafal semua. Sebab surah Al-Muluk itu akan menjaga kita dari siksa kubur. Akan diberi syafaat dalam Al-Quran sampai kita diampuni. Ini hadis Nabi. Rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Nah, kemudian akhir surah Al-Baqarah juga ada fadilahnya. Kalau kita baca amanah Rasul itu setiap malam, insyaallah kita akan dilindungi. Jadi baca Al-Quran itu dihayati arti-artinya itu ya. Hayati. Nah, kemudian hadis yang ketiga terakhir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu kuburan. Tempat sepi. Tempat menakutkan. Tempat sunyi. Tidak apa-apanya. Baca di situ tuh Al-Qur'an. Baca supaya rumah, kamar, tempat kita ada sinarnya ke langit. Ada sinarnya ke atas. Sehingga walaupun rumah itu rumahnya sederhana saja, atau rumahnya malah kayu yang biasa, yang sudah lama lah, rumah lama, tapi sinarnya tinggi ke atas. Ketika di rumah itu dibacakan ayat Al-Quran, para malaikat bertanya, tuh rumah siapa? Oh, rumah Fulan bin Fulan. Dibacakan Al-Quran di situ, bukan main. Baik, saya kira ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Anak-anak semua dihafal semua surat Al-Muluk ini ya. Kalau kita sudah hafal, kita bisa baca di mana aja, di jalan bisa, lagi kemana-mana bisa dibaca. Kalau kita sudah hafal semua. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada kehilapan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.